Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Anggraini dengan ujung NIM 061. Jadi di sini saya akan membuat video praktikum sistem informasi geografis dengan materi interpolasi dan overlay. Jadi interpolasi ini sendiri merupakan proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum diketahui nilainya melalui nilai-nilai pada titik yang ada di sekitarnya. Interpolasi spasial ini dilakukan untuk memperkirakan nilai dari fenomena spasial yang tidak diambil datanya. Nah, selanjutnya itu metode interpolasi spasial ini antara lain itu ada kriging, inverse distance weight atau IDW, natural neighbor, spline, triangular irregular network atau TIN. Nah, jadi ini dia merupakan metode dalam interpolasi. Selanjutnya itu ada overlay. Overlay ini sendiri merupakan suatu operasi yang digunakan dalam software ArcMap yang biasanya itu dia itu merupakan tumpang susun dari menggabungkan dua atau lebih dari data geografis untuk memperoleh data geografis yang baru memiliki satuan pemetaan atau unit pemetaan. Nah, biasanya metode dari overlay ini ada beberapa. Seperti intersect, selanjutnya itu ada overlay. Overlay ini sendiri merupakan overlay pada data vektor ini menghasilkan satu layer vektor atau titik, garis, dan area yang merupakan hasil dari gabungan suatu vektor atau biasanya itu lebih dari vektor yang lebih banyak. Nah, contoh dari melakukan overlay ini biasanya itu menggunakan batas administrasi dengan pembatasan penggunaan lahan. Nah, itu merupakan hal-hal yang biasanya digunakan untuk hasilkan layer dari geometri ataupun atribut dari layer yang akan diinput. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan. Yang pertama kita masukkan SHP Indo, kita add data. Kemudian kita masuk yang IDKB ini, kita add. Selanjutnya setelah itu kita add XY data. Untuk yang pertama kita masukin file yang sudah kita download. Selanjutnya kita masukin txt dari laju sedimentasi. Untuk yang zip filenya kita masukin ini yang X, kemudian untuk koordinat sistemnya kita masukin bagi S1984, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita zoom in. Selanjutnya kita add XY data lagi. Kemudian kita masukin file ini yang arus yang kita add, lalu kita pilih yang zip filenya, kita pilih yang kecepatan, lalu kita tambahkan koordinat sistemnya itu bagi S1984, lalu klik OK dan tunggu sampai selesai. Lalu kita masukin lagi, kita add data lagi, add XY data, lalu file, lalu klik XY data. Kemudian kita masukin file yang terakhir, itu ada kecepatan arus, lalu kita add. Setelah itu zip filenya kita masukin yang kecepatan. Untuk koordinat sistemnya juga kita masukin yang WGS 1984, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk untuk yang pertama, itu kita melakukan teknik IDW, kita cari di search, kemudian kita klik kita pilih yang 3D Analyze.
Selanjutnya untuk input dari main feature-nya kita masukin yang kecepatan arus. Kemudian untuk zip file-nya kita pilih yang kecepatan. Untuk output rasternya kita masukin di sini, kita buat geodatabase. Kita buat di sini. Kemudian kita klik, kemudian kita beri nama IDW, lalu kita save, lalu kita klik OK. Nah, maka kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, kemudian ini adalah hasil dari IDW yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik search. Nah, masuk ke metode yang selanjutnya, itu ada kriging. Kemudian kita pilih yang 3D analyze. Selanjutnya kita pilih yang inputnya ini kita masukin yang kecepatan arus, txt. Selanjutnya untuk zip filenya kita masukin juga yang kecepatan, dan untuk kita save di geodatabase kita pilih di sini kriging, lalu kita save dan kita klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya kita masuk, kita klik search, lalu kita cari natural network, lalu kita pilih yang 3D analyze. Selanjutnya kita pilih input pointnya, kita masukin yang laju sedimentasi. Kemudian untuk lead value-nya kita tetap pilih di X, sudah benar. Selanjutnya untuk output rasternya kita beri nama NN atau natural network. Kita save, lalu kita klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Ketika sudah, lalu selanjutnya kita klik lagi search, lalu kita cari SPLine, lalu kita pilih yang 3D analyze. Untuk input rasternya, kita masukin yang arus txt, kemudian ini zip filenya benar stasiun. Untuk output rasternya kita pilih di sini SPLine, lalu kita klik save, lalu kita klik OK dan tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita pilih yang 3D analyze. Untuk input rasternya, untuk input feature-nya kita masukin yang arus, kita klik yang arus, lalu ini kita untuk zip file-nya kita pilih yang kecepatan, lalu kita tambahkan output rasternya itu trend, lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Klik kanan, lalu kita klik new save file, lalu kita buat di sini overlay 1. Kemudian untuk feature shape-nya kita pilih yang polygon. Untuk koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, lalu kita klik OK dan kita klik OK. Selanjutnya kita klik kita pilih yang editor, lalu kita klik start editing, lalu kita pilih yang overlay 1, kita klik OK. Ketika sudah, lalu kita klik feature ini, lalu kita pilih yang circle, kemudian kita pilih kita buat sampai seluruh titiknya itu masuk ke dalam si
lingkaran ini. Kemudian kita klik 2 kali, lalu kita klik save editing, lalu kita pilih yang stop editing. Selanjutnya kita klik search, lalu kita pilih di sini, kita cari erase. Selanjutnya kita pilih yang erase analyze. Untuk input feature-nya kita masukin yang overlay 1, untuk erase feature-nya kita masukin yang idkabul. Kemudian untuk output kita masukin di sini erase. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya ketika sudah, ini dia hasil dari erase. Selanjutnya kita klik search lagi, lalu kita cari di sini identity. Lalu kita pilih yang analyze. Untuk input feature-nya kita masukin yang overlay. Untuk identity feature-nya kita masukin yang idkabul. Untuk output feature class-nya kita masukin di sini, kita buat identity. Kemudian kita save, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya kita klik search lagi, cari di sini intersect. Kita pilih yang analyze, lalu untuk inputnya sama, kita masukin yang overlay. Dan idkabul. Selanjutnya kita masukin yang intersect ini, overlay dan idkabul. Kemudian untuk output feature class-nya kita buat di sini intersect. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita masuk klik search lagi, lalu kita cari di sini spatial join. Selanjutnya kita pilih yang spatial join yang analyze. Untuk target feature-nya kita masukin yang overlay. Join feature-nya kita masukin yang idkabul. Lalu kita masukin output-nya, kita buat join. Lalu kita klik save dan kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik search, lalu kita cari di sini itu onion. Lalu kita enter dan kita pilih yang analyze. Lalu input feature-nya kita masukin yang overlay dan kita masukin juga yang idkabul. Selanjutnya untuk output feature-nya kita masukin di sini union. Lalu kita save.
lalu kita klik OK, kita buat lagi, kita klik search, lalu kita pilih yang update analyze. Untuk input feature-nya kita masukin yang overlay, kemudian untuk update feature-nya kita pilih yang Pikabu, jangan lupa. Lalu kita buat di sini update. Lalu kita klik save, kita klik OK. Nah, ketika sudah, ini kita matikan yang overlay. Nah, selanjutnya ini bagian dari union, kemudian ada spatial join, intersect, kemudian ini ada identity, ini ada erase. Ini adalah metode dari overlay. Ada 6 dari overlay dan ada 5 juga. Ada 5 dari interpolasi, itu ada trend, spline, NN, kriging, dan IDW. Ini IDW, ini kriging, ini lateral neckboard, ini spline, dan ini trend. Sudah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Gina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.